Seperti yang dikatakan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang, bahwa UIN Maliki Malang sekarang memiliki 7 fakultas. Mulai dari Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan yang merupakan sebuah fakultas yang paling tua di UIN Malang. Kemudian ada pula Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, dan juga ada Fakultas Kedokteran dan juga Ilmu Kesehatan. Serta ada juga pasca sarjana dengan 15 program. Berdasarkan pengembangan ataupun rencana induk dari pengembangan ini, bahwa UIN Malang dan juga rencana strategis yang akan dilakukan, kampus UIN Malang ini sekarang berada pada tahap pengembangan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki hampir 500 mahasiswa asing dari berbagai negara, dari 34 negara. Negara kita juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang ada di UIN Malang. Yang tentunya program tersebut telah tersertifikasi internasional maupun telah terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah banyak sekali pengabdosian ataupun banyak sekali mendapatkan sertifikat yang telah mendapatkan ISO. Dan yang kedua, kita pun juga bisa mengembangkan bahasa asing, baik itu untuk pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, bahkan juga pengembangan dalam bahasa Mandarin dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, kita ada rumah tahfidz Al-Quran. Jadi di UIN Malang juga ada rumah tahfidz Al-Quran. Mulai bagi Anda yang masuk, Anda dapat belajar dalam proses dalam pendidikan atau pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester. Itu minimal. Kemudian kurang lebih ada 150 sampai 100,6 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian melakukan sebuah penelitian, baik itu skripsi, tugas akhir maupun riset-riset yang lainnya. Kemudian juga pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat, baik itu melalui PKL. PKL sendiri adalah praktek kerja lapangan yang merupakan sebuah lembaga profesi. Kemudian juga ada kuliah kerja mahasiswa, yang itu adalah sebuah bentuk pengabdian. Dan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dalam kampusnya Maulana Malik Ibrahim otomatis secara langsung memang berbeda dengan berbagai kampus-kampus yang ada. Apalagi dengan kampus perguruan tinggi umumnya. Saudara nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus-kampus lain ataupun di perguruan tinggi lainnya. Umumnya termasuk dalam kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas yang kegiatan kemahasiswaannya tentunya akan sangat berbeda, karena Anda harus menyiapkan secara mental juga dan spiritual, yang notabene kampus UIN Malang adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan antara kampus UIN Malang dengan kampus-kampus yang lain yang ada. Bahwa kampus kita memiliki visi dan misi. Semangatnya adalah sangat dipengaruhi oleh niat dan juga cita-cita dalam menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, di mana mahasiswanya dari UIN Malang itu harus memang sungguh-sungguh dalam belajar, namun juga tetap berkreativitas. Artinya mereka selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat, tentunya dengan berbagai kemampuannya. Dengan berbagai pula
macam kreativitas yang ada untuk bisa mengembangkan bermacam-macam bakat yang dimiliki oleh setiap mahasiswa UIN Malang. Kampus UIN Malik Ibrahim Malang mengajak seluruh mahasiswanya agar turut untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan intrakampus maupun juga dalam kegiatan intrakurikuler. Karena itu, janganlah hanya menjadi mahasiswa yang kutu buku saja, itu tidak cukup. Dan kampus kami juga menyediakan banyak sekali beasiswa. Ada beasiswa prestasi, ada juga beasiswa mahasiswa. Artinya mahasiswa yang punya prestasi-prestasi bukan hanya prestasi biasa. Oleh karena itu, kalau hanya menjadi mahasiswa saja yang cuma belajar dari kampus lalu ke kosan ataupun ke rumah dan kembali lagi ke kampus, tak mengikuti kegiatan seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, ataupun juga mengikuti kegiatan ekstra-ekstra dari perkuliahan, maka kita masih kurang lengkap. Rasanya saudara masih kurang dan belum memiliki persyaratan untuk mengakhiri perkuliahan juga dalam memenuhi syarat. Dari situlah maka Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan bersama dengan kemahasiswaannya telah menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang ada. Jangan pernah khawatir, dan kampus UIN Malang juga berharap agar setiap mahasiswanya mampu dan juga memiliki kemampuan dalam menghafalkan Al-Quran ataupun dalam belajar dalam Al-Quran. Mereka yang punya kemampuan dalam qori ataupun qoriah juga akan disiapkan fasilitas untuk melatih melalui kegiatan-kegiatan intra maupun ekstrakurikuler yang ada di UIN Malang. Semuanya pasti akan bersama-sama dibina dan menjadi satu di kampus UIN Maliki Ibrahim Malang. Dan sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan yang ada, sebagai lembaga yang juga mengkoordinasikan apapun juga menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus dan juga di tingkat Universitas UIN Malang merupakan tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. DEMA sendiri diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan sebuah organisasi intrakampus atau bisa disebut sebagai OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Tugas dari DEMA itu sendiri ialah mulai dari melaksanakan setiap program-program kerja organisasi yang tentunya sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA dari universitas. Kemudian juga mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan-kegiatan dari kemahasiswaan di tingkat universitas itu sendiri. Lalu melaksanakan koordinasi dan juga sinkronisasi dari kegiatan kemahasiswaan yang ada. Lalu sekarang SEMA atau Senat Mahasiswa yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA sendiri merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan UIN Malang yang mana sangat berperan sebagai sebuah lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Fungsi dari SEMA itu sendiri ialah sebagai advokasi, sebagai legislasi, pengawasan juga, lalu juga sebagai fungsi penganggaran, yakni untuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Sebagai penampung bakat para mahasiswa sekaligus sebagai sarana penyaluran dan juga pengeksplorasiannya,
UIN Malang memiliki wadah bernama UKM. UKM memiliki banyak sekali macam dan juga jenisnya. Yang pertama ialah UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan dari Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat dengan semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, yang memiliki logo simbol berwarna ungu yang berarti mulia. Fungsi dari resimen kemahasiswaan ataupun UKM Menwa ini ialah untuk mewujudkan sikap bela negara di ranah kemahasiswaan, dan tentunya juga untuk menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa dan masih banyak lagi. Lalu UKM selanjutnya ialah UKM Pramuka. UKM ini tentunya akan berbeda dengan pramuka yang kita ikuti saat kita SD maupun saat kita SMP. Berlandaskan ulul albab dan juga pemangku adat. Salah satu visinya yaitu untuk mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Program kerja dari kepramukaan ini ialah Anjang Sana, mulai dari Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas, dan juga perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega, dan masih banyak lagi. Lalu UKM PMI atau UKM Palang Merah Indonesia bergerak di bidang kemanusiaan, selain itu juga bergerak dalam bidang kekeluargaan dan kemanfaatan. Didirikan oleh Zainal Abidin dan juga Pak Mustafa pada bulan November tahun 1990 dengan berlambangkan burung Raja Wali. Lalu UKM berikutnya yakni UKM GGB atau Gema Gita Bahana. UKM ini mengurusi tentang pengembangan bakat di bidang suara. UKM ini memiliki 8 prestasi minimal di tingkat provinsi. GGB mempelajari tentang ilmu musik, mulai dari not angka, not balok, dan tentunya masih banyak lagi. UKM ini juga mempelajari tentang ilmu keorganisasian. Lalu UKM SR atau seni religius. Lembaga yang bergerak dalam bidang seni Islami ini bertujuan untuk membentuk kader-kader Islami yang beriman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang tentunya agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, namun tetap menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Lalu UKM berikutnya ialah UKM teater. UKM ini terdapat di dalam bidang seni, baik itu seni musik, seni tari, sastra, aktor, dan juga peraktingan. Lalu UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. UKM Mapala Tursina ini memiliki kegiatan utama seperti rekreasi, contohnya ialah mendaki. Lalu kegiatan sosial dalam membantu di bencana alam. Lalu olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing oral, dan juga susur goa. Namun juga ada beberapa kegiatan ilmiah. Lalu UKM Unior atau unit olahraga. Wadah ini dimanfaatkan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga mulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan juga olahraga catur. Lalu UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SH MPD dengan stafnya yakni usaha. Dalam kepengurusan Kopma juga ada public relation dalam bidang pemasaran dan juga personalia seperti karyawan. Juga ada big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Religional Jatim, dan juga Diksar. Unit usaha dari Kopma sendiri ialah seperti minimarket, konter pulsa,
tempat fotokopi, dan juga beberapa usaha-usaha catering. Lalu UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3 memiliki 6 departemen, yakni Event Organizer, Departemen Studio yang merupakan jantung dari Komus itu sendiri. Lalu Musik Manajemen, ada juga Departemen Multimedia yang merupakan sarana untuk mengelola segala macam konten. Juga ada Departemen Public Relation sebagai pusat dari info-info eksternal. Selain itu juga ada Departemen Social Development. Selanjutnya ialah UKM Taekwondo. UKM ini merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April tahun 1995. Lalu UKM Jepret Club atau GC merupakan sebuah UKM dari klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari di beberapa bidang videografi pula. Anggota UKM Semalang Raya dan juga kemudian UKM Simfoni. UKM Simfoni ini merupakan salah satu bagian dari UKM yang ada di UIN Malang. Selanjutnya ialah UKM LKP 2M yang merupakan lembaga kajian, penelitian, dan juga pengembangan mahasiswa yang berdiri pada tanggal 1 Juli tahun 1999 dengan biro-biro LKP 2M seperti kajian, yakni melatih nalar melalui kajian, kemudian penelitian, yakni melatih memiliki kemampuan menulis naskah, mulai dari naskah riset dan juga masih banyak lagi, kemudian keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti banyak sekali dan juga berbagai macam perlombaan hingga ke kancah nasional. LKP 2M aktif dalam menulis dan membuat karya, baik secara nyata, baik itu dalam bentuk buku maupun di media-media sosial. Lalu UKM UAPM, Inovasi, sebuah unit kegiatan dari mahasiswa yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1986 di Malang, Jawa Timur dengan visi dapat memihak kesadaran nurani dari setiap orang agar mereka juga dapat menuliskan apa yang mereka pikirkan. Untuk menuju kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh diperlukan 3 kekuatan pengubah dunia, yakni kemajuan teknologi, agama, dan juga pasar. Peran dan peluang UIN Malang yakni sebagai arus utama, di mana sebagai pengembangan dari teknologi digital, lalu sebagai link dan match dengan sektor industri, kemudian menjadi sebuah kekuatan sosio-teknopreneur dan juga sebagai epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah dengan memunculkan berbagai jenis pekerjaan baru akibat dari digitalisasi dan juga otomatisasi yang ada, sehingga kita memang perlu untuk memiliki keagungan moral dan juga spiritual. Lalu selanjutnya ialah gandrung dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita memang perlu memiliki digital question dan juga memiliki rasa peduli akan sosial dan juga lingkungan di sekitar kita untuk menjadikan kita unggul. Sebagai mahasiswa, kita harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan juga mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mampu mengedepankan kepentingan kebangsaan dan juga keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Mahasiswa dari UIN Malang harus cerdas dalam akademik religion dan juga dalam berkebinekaan. Oleh karena itu, mahasiswa dari UIN Malang harus mampu dan harus selalu menerapkan moderasi dalam beragama. Apa itu moderasi dalam beragama? Dan tentunya dalam agama Islam, definisi dari moderasi sendiri secara etimologi yakni adalah wasatiyah,
yang berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, yakni berkeadilan. Namun secara terminologis ialah pemahaman dari praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan juga keberagaman, toleransi dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip tawazun antara resiko ataupun logika, teks, serta dari konteks yang ada. Dasar dari teologis ini ialah Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan juga beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi beragama sangat penting di Indonesia? Karena Indonesia tidak hanya dari satu agama. Karena karakter Islam pun sebagai agama yang mendominasi Indonesia dan juga rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi peradaban dan juga keharmonian antar pemeluk agama yang satu dengan agama yang lainnya. Dan historitas Islam di Indonesia, di mana karakter masyarakat Indonesia memang sangat lekat dengan kesantunan dan juga harmoni dalam ideologi bangsa, di mana Pancasila dan bermotokan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga selalu menghargai dan juga menghormati setiap orang meskipun kita berbeda dan selalu bertoleransi dalam menghadapi masalah yang ada.